wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kembali bertemu dengan saya Rudiatno, dosen Universitas Dharma Indonesia. Pada sesi kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait materi pendidikan kewarganegaraan yang sebelumnya memang eh, secara offline sudah saya ampu di pertemuan-pertemuan sebelum UAS. Nah, menyusul untuk video learningnya akan saya paparkan dari pertemuan 8 karena untuk pertemuan 1 sampai pertemuan ke-6 sudah dipaparkan oleh rekan saya yaitu Bapak Irfan. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke pembahasan yaitu di pertemuan ke-8. Nah, di sini yaitu terkait materi pertemuan ke-8 pengantar demokrasi dan hukum. Landasan demokrasi dan hukum yaitu yang pertama latar belakang. Nah, memahami keterkaitan fundamental antara sistem hukum dan praktik demokrasi sebagai fondasi stabilitas negara. Halaman ini menetapkan landasan teoritis bagi seluruh presentasi dan dengan menjelaskan bagaimana hukum memberikan kerangka kerja bagi kedaulatan rakyat. Jadi fundamental atau landasan atau apa ya namanya dasar gitu sebagai apa namanya fondasi bagi stabilitas negara, di mana antara sistem hukum dan praktik demokrasi diadopsi sehingga terbentuk menjadi fondasi stabilitas negara. Nah, di kesempatan kali ini landasan teoritis bagi seluruh presentasi dengan menjelaskan bagaimana hukum memberikan kerangka kerja bagi kedaulatan rakyat. Kemudian konstitusionalisme yaitu menekankan pentingnya supremasi hukum dalam membatasi kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara secara konstitusional. Nah, pemahaman konstitusional merupakan pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan individu secara konstitusi. Jadi pentingnya supremasi hukum nih dalam membatasi kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara secara konstitusional. Pemahaman konstitusional merupakan pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan individu. Jadi, dengan memahami konstitusional merupakan pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara otoritas negara dan kebebasan individu. Selanjutnya yaitu tujuan integrasi. Mewujudkan kedaulatan rakyat yang terintegrasi dengan ketertiban hukum untuk mencapai keadilan sosial yang berkelanjutan. Integrasi ini memastikan bahwa semua suara rakyat tidak hanya didengar tetapi juga dilindungi oleh kepastian hukum yang adil dan transparan. Setidaknya dengan kedaulatan rakyat yang terintegrasi diperolehlah suara-suara rakyat ini tidak hanya didengar tetapi juga dilindungi oleh kepastian hukum yang adil dan transparan dalam hal mungkin nantinya akan ada undang-undang yang berlaku untuk mengatur segala bentuk suara rakyat dalam hal ini terkait aspirasi ataupun memang tuntutan daripada warga negara atau rakyat itu sendiri seperti itu. Selanjutnya yaitu etimologi dan prinsip kedaulatan rakyat. Etimologi dan asal katanya. Nah, secara harfiah, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang menggabungkan dua konsep fundamental, yaitu demos sebagai
rakyat, dan kratos itu kekuasaan atau pemerintahan. Pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat secara etimologi. Kemudian prinsip kedaulatan rakyat. Nah, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Nah, hal ini mencakup legitimasi kekuasaan bersumber dari persetujuan warga negara, partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik, kesetaraan hak bagi setiap individu di hadapan hukum. Itu untuk prinsip kedaulatan rakyatnya. Nah, selanjutnya yaitu definisi dan hakikat hukum. Hukum merupakan himpunan peraturan yang bersifat memaksa. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus diikuti. Sehingga dikategorikan atau disebut sebagai bersifat memaksa. Berisi norma dan sanksi yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Yaitu tujuannya sebagai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Nah, fungsi utamanya yaitu menjamin terciptanya ketertiban sosial dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negaranya. Jadi dengan adanya hukum ini diharapkan segala bentuk hukuman atau tindakan yang melanggar norma-norma diberikan sanksi yang setimpal atau sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di mana jika memang dia bersalah ya patut dihukum. Jadi sesuai dengan parameter dia punya kesalahan, apakah berat, ringan, ataupun sedang, seperti itu. Di sini ada lagi hukum sebagai bingkai legalitas dalam tatanan kenegaraan. Ya, hukum berfungsi sebagai struktur yang memberikan kepastian bagi proses demokrasi. Sementara demokrasi memberikan legitimasi moral dan sosial bagi keberlakuan hukum. Nah, demokrasi tanpa hukum, kebebasan tanpa aturan hukum akan berujung pada anarki. Kekuasaan didominasi oleh kelompok yang paling kuat secara fisik atau ekonomi. Hilangnya perlindungan terhadap hak-hak minoritas, kemudian ketidakpastian sosial yang menghambat kemajuan. Ya, demokrasi tanpa hukum itu ya. Nah, kemudian hukum tanpa demokrasi. Nah, dibalik nih sekarang. Hukum tanpa demokrasi. Nah, aturan tanpa partisipasi rakyat akan berujung pada otoritarianisme. Artinya, hukum hanya menjadi alat kontrol bagi penguasa untuk menindas rakyat. Kedua, hilangnya akuntabilitas pemerintah terhadap publik. Yang ketiga yaitu tirani legalistik, di mana keadilan diabaikan. Nah, menurut Mahfud MD dalam pernyataannya dia pernah mengutip nih, demokrasi tanpa hukum akan menjadi liar dan anarkis. Nah, sedangkan hukum tanpa demokrasi adalah kezoliman karena para pemegang keputusan, para pemegang wewenang di atas sana jadi semena-mena, dia punya aturan, dia punya hak untuk merubah segala bentuk hukum yang berlaku di negara kita ini. Nah, di sini ada prinsip utama negara hukum, Rechtsstaat. Pertama, supremasi hukum menjamin bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dalam negara. Semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah. Yang kedua, equality before the law. Setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa memandang status sosial, jabatan, atau latar belakang, guna mencegah tindakan diskriminatif dan kesewenang-wenangan. Yang ketiga yaitu perlindungan hak asasi manusia. Negara berkewajiban untuk mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara sebagai bagian integral dari martabat kemanusiaan yang dijamin konstitusi. Selanjutnya yang keempat yaitu peradilan yang bebas. Keberadaan lembaga peradilan yang independen, tidak memihak, dan bebas dari intervensi kekuasaan politik manapun untuk menjamin keadilan yang objektif bagi seluruh rakyatnya. Nah, selanjutnya yaitu pilar-pilar demokrasi konstitusional. Yang pertama legislatif, nah, di mana fungsi utamanya yaitu pembentukan undang-undang legislasi. Nah, representasinya wadah aspirasi rakyat melalui wakil-wakil terpilih.
Ya, untuk pengawasannya yaitu mengawasi jalannya pemerintah dan penggunaan anggaran negara. Kemudian untuk eksekutifnya, fungsi utama pelaksanaan undang-undang dan penyelenggara pemerintahan administratif, mengelola birokrasi dan pelayanan publik secara nasional, serta mewakili negara dalam hubungan internasional. Kemudian untuk yudikatif yaitu menegakkan hukum dan keadilan, kekuasaan kehakiman konstitusional menguji keselarasan peraturan dengan konstitusi, independensi, bebas dari intervensi cabang kekuasaan lainnya, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi teman-teman udah nggak asing lah, legislatif itu siapa, eksekutif itu siapa, dan yudikatif itu siapa. Nah, selanjutnya implementasi dalam sistem pemerintahan, pemilu jujur dan adil, mewujudkan kedaulatan rakyat melalui asas jurdil sebagai fondasi utama legitimasi kepemimpinan nasional dalam sistem demokrasi. Selanjutnya yaitu MK, Mahkamah Konstitusi, berperan sebagai the guardian of the constitution, menjamin negaknya hukum di atas kepentingan politik melalui pengujian undang-undang. Selanjutnya yaitu transparansi birokrasi, mendorong terciptanya good governance melalui akuntabilitas publik dan akses terbuka terhadap informasi bagi seluruh warga negara. Kemudian tantangan penegakan hukum dan demokrasi. Yang pertama yaitu korupsi dan integritas, degradasi integritas lembaga penegak hukum akibat praktik koruptif sistematik. Selanjutnya pelemahan sistem pengawasan internal yang menghambat transparansi publik. Selanjutnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap objektivitas proses peradilan. Nah, selanjutnya yaitu kebebasan versus ketertiban. Dilema penegakan hukum dalam menjaga keseimbangan hak konstitusional warga, tantangan kebebasan berpendapat di tengah upaya menjaga stabilitas nasional, perlunya standarisasi etika hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selanjutnya yaitu transformasi digital, dinamika baru di ruang cyber yang memerlukan adaptasi regulasi hukum yang cepat, tantangan implementasi Undang-Undang ITE dalam menjamin keadilan bagi pengguna digital, peningkatan akuntabilitas publik melalui pengawasan berbasis teknologi informasi. Nah, selanjutnya yaitu terkait kesimpulan. Nah, sinergi hukum dan demokrasi, sinergi antara hukum dan demokrasi merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya negara sejahtera. Hukum memberikan bingkai keteraturan agar kebebasan tidak menjadi anarkis, sementara demokrasi memastikan bahwa hukum tetap bersumber dari kedaulatan rakyat. Pentingnya budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat menjamin keberlangsungan sistem yang adil, kesadaran kolektif warga negara untuk menghormati dan mematuhi norma hukum secara sukarela adalah kunci utama stabilitas nasional dan keadilan sosial. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan bisa sharing di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di pertemuan ke-8 ini saya akhiri. Apabila nanti teman-teman akan ada pertanyaan atau diskusi terkait materi pada sesi kali ini, boleh nanti sharing di grup atau boleh nanti sharing di kolom komentar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.